Allah, ini sesi terakhir di siang hari ini. Kalau tadi pagi kita berwacana, kemudian dilanjutkan berwacana lagi, hari ini wilayah praktis, ini wilayah amali. Dan saya mengutip kata-kata tadi, bertoleransi dalam khilafiyah, karena kitab ini mengungkapkan banyak perbedaan-perbedaan. Nah, ini kita bertoleransi dalam khilafiyah, bukan dalam khilafah ya. Kita buka dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini kita lanjutkan pembahasan pekan lalu. Insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Muhammad Zawawi. Barunya akan berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil alimil hakim al-azizir rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa qaddaras samawati wal arda bi qudratihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li ibadati fattariqu ilaihi wadihul lil qasidin wa dalilu alaih laihul lin nasirin walakin Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Fa in usirtum famastaysara minal wala tahliku ru'usakum hatta yablughul hadyu mahillah. Pamangkana maridon aw ala safarin aw bihi adam mirroksihi wafidiyatum min siyamin aw sodakotin aw rusuk. Materi kita mengenai ibadah haji ya, yang ada kitabnya baca halaman 242 ya. Al-qaul fi anwa'i hadhihi nusuk. Kita bicara dalam macam-macam ibadah haji. Nusuk itu ibadah haji, tapi bisa diartikan umroh. Wal muhrimuna, adapun orang yang ihram, imma muhrimun bi umrotin. Kadang-kadang orang ihram itu dengan umroh. Mufarrodatan. Jadi mufradatan hal mufrad sendiri, umroh saja. Aw muhrimun bihajin mufrad, atau ihram dengan haji yang mufrad. Aw jami'un, atau yang mengumpulkan bainal haji wal umroh, antara haji dan umroh. Wa hadzani durban, yang mengumpulkan haji dan umroh itu ada dua macam. Imma mutamatti'un, ada kalanya yang melaksanakan tamattu. Wa imma qorin, dan ada kalanya orang yang haji qiran. Bayang bagi maka siyogia, awalan pertama kali an tujarroda, untuk difokuskan asnafu hadhil manasikis salas, macam-macam manasik yang tiga ini. Summan naqul, kemudian kita bicara mayam alul muhrim, apa saja yang harus dikerjakan oleh orang itu fi kulliha, dalam semua manasik. Wa ma yahussu wahidan wahidan, dan yang mengkhususkan itu emak kepada yang satu-satu minha dari itu hadil manasik. In kana hunalika ma yahus, kalau ada di tempat itu sesuatu yang mengkhususkan.
Wa kadzalika, dan demikian pula naf'al mengerjakan kami bima ba'dal ihram, dalam sesuatu yang setelah ihram, min af'alil haji, insyaallah dari semua pekerjaan haji. Insyaallah. Al-qaul fi syari'an wa hadhil manasik. Pertama kita bicara dalam penjelasan macam-macam manasik ini. Panaqul innal ifroda, sesungguhnya haji ifrod, wama yaitu haji ma yuta'arro yang disepikan anan sifat tamattu wal qiran, yang sepi bersih dari sifat-sifat tamattu dan qiran. Falidzalika yajibu an nabda awalan bi sifati tamattu, maka oleh karenanya wajib pertama kali kita membahas haji yang bersifat tamattu. Sumanurdipu, kemudian mengikut sertakan kami dari haji tamattu sifatil qiran, dengan sifat haji qiran. Al-qaul fit tamattu, pertama bicara mengenai tamattu. Panahul, maka berkata kami, innal ulama ittafaqu, ulama ahli fikih sepakat ala anna hadzal nau' minan nusuk, bahwa tamattu ini termasuk dari ibadah. Alladzi huwal ma'niyu, tamattu itu yang dimaksud, al-ma'niyu yang dimaksud dari anak yakni inayah, bahwa ani adaka ma'niyun biqaulihi, dengan firman Allah Subhanahu, faman tamatta bil umrati ilal hajj famastaysara minal hajj. Barang siapa yang melaksanakan tamattu, bersenang-senang dengan sebab mengerjakan umroh ilal haji, sampai datangnya musim haji. Ilal haji, ilal itu intihabul goyah, tamattunya bersenang-senangnya habis ketika sudah ihram haji. Jadi kalau ila intihabul goyah ala haji qalihi innaka kadihun ila rabbika, sesungguhnya kamu pasti capek, tapi ada batasannya capek sampai ketemu dengan Allah. Ya, kalau ketemu dengan Allah mati namanya. Ya, kalau sudah mati habis capek. Ya, innaka kadihun ai intiha ukatika ila liqa'i rabbik. Itu innaka kadihun ilal haji ai intiha utamattu ila ihramil haji. Ini ada mudok yang dibuang, ai ila ihramil haji. Nah, ala haji qaulihi baitullah ai baitu nuzuli rahmatillah, tempat diturunkannya rahmat. Sebab di Baitullah rahmat satu hari satu malam 120. Untuk yang tawaf 60, yang sholat 40, yang matanya melek melotot lihat Ka'bah dapat rahmat 20. Pamas taisaro, maka wajib memotong hadiah. Mak di situ fa'il min fi'lin mahdzubin takdiruhu fayajibu mastaisaro. Apa mak di sini? Minal haji. Jadi dibayarkan oleh minal haji. Maksudnya mak di situ adalah hadi. Ya, untuk menjelaskan apa sih maksud mak. Nah, karena di situ berangkatnya masalah hadiah, ya kita hadiah saja. Wa ayyuhillar rajul bil umrah bi asril hajj, yang disebut tamattu ayyuhillah ihram, ayyuhillah itu ihram. Ar-rajul seorang laki-laki. Mengapa ihram disebut ayyuhillah? Padahal ayyuhillah itu kan bersuara keras. Istahala itu bagi yang bersuara keras. Sebab setiap orang ihram pasti harus suaranya keras. Keras apanya? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, harus keras. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan jangan. Itu mah laki harus keras. Labbaik Allahumma labbaik. Dan talbiyahnya harus kayak orang Mekah. Karena itu kata-kata jihad. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Tapi saya pernah punya kepala TPHI, malah talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik. Ya. Oh, ya saya bilang, Pak, jangan gitu kalau talbiyah. Harus apa ya? Harus keras. Kan itu ucapan jihad
Ayuhillah harus bersuara keras dalam mengucapkan talbiyah bil umrati dengan ihram umrah bi asyuril hajj pada bulan haji minal mikot dari mikot. Mikot itu tempat untuk memakai kain ihram. Mikot makani, ada mikot zamani, yaitu waktu melaksanakan ihram haji. Wadalika, dan itu ihramnya umroh idza kana maskanuhu, apabila ada tempat diam atau rumah orang yang ihram. Kharijan itu keluar anil haram, dari haram. Summa yakti, kemudian mengerjakan yakti di situ. Si muktamir atau si orang umroh hatta yasilal bait, sehingga sampai si muktamir kepada Baitullah. Fayatufu, maka tawaf muktamir li umrotihi, untuk umrohnya muktamir. Wayas'a, dan sa'i yang muktamir. Wayahliko, ya bukan wayahluko ya. Wayahliko, ini ada ya orang baca wayahluko, sebab wala tahliku, bukan wala tahluku. Itil kal asur, pada itu bulan, bi'ainiha, dengan ainnya itu umroh. Summa yuhillu bimakkah, kemudian tahallul, ahala yahillu tahallul, si muhrim bil umroh di Mekah. Summa yunsiu, kemudian menggarap melaksanakan pekerjaan al-hajjah haji, al-hajjah haji. Bidali kalam, pada itu daun, dia ini dengan bukti haji. Wa fitil kal asur, dan pada itu bulan, bi'ainiha, dengan ain itu asur. Min ghairi ayyan syarifa ila baladihi, nah, selain dia keluar kepada negeri itu, kepada negeri itu muhrim. Illa marwiya, kecuali perkara yang diriwayatkan itu emak. Anil Hasan, dari Hasan, annahu kana yaqul, sesungguhnya Hasan itu berkata, Hasan wa mutamattiun, dia haji tamattu. Wa in ada ila baladihi, dan kalau kembali itu si mutamatti ke negaranya, walam yahujja, dan tidak haji, ay alaihi, yakni tidak wajib kepada itu si mutamatti, hadiyul mutamatti, hadiah membayar tamattu. Al-mansus, yang padahal bayar hadiah itu sudah dinas alaihi, atas itu hadiah, itolihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, paman tamat ta'ambil umroti ilal haji, siapa yang melaksanakan tamattu dengan umroh ilal haji, kepada haji, maka wajib menyembelih hadiah yang ia mudah. Ya nawayaqulu umratun fi asrul hajj mut'atun, umrah pada bulan haji, maka itu kenikmatan. Wa qala Taus, dan berkata Taus, Bani tamaro fi ghairi asrul hajj, kalau orang umrah pada bulan haji, cuma koma, kemudian mukim orang itu hatta haji, sehingga waktu haji, wajib yang ini, dan haji orang itu pada tahun itu haji. Annahu, kata Imam Tausma, mutamattiun, dia mutamatti, bukan haji ifrad tapi haji tamattu. Wa tafaqalu ulama, dan mufakat para ulama fuqaha ala anna man lam yakun min hadiril masjidil haram, sesungguhnya orang yang bukan hadir dari Masjidil Haram, bahwa mutamattiun, maka orang itu mutamattu. Wa talafu bil Makki, dan istilah ulama pada orang Mekah, hal yang umin mutamattu am lam yaqo, apakah terjadi tamattu minhu di orang Mekah atau tidak terjadi. Walladzina qalu innahu yaqo, dan orang-orang yang berkata innahu, sesungguhnya tamattu itu terjadi, minhu, dari ahli Mekah,
ittafaqu ala annahu laisa alaihi dam. Itu sepakat ulama bahwa orang Mekah yang kalau tamattu maka tidak wajib membayar dam. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, dari kalimat lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Yang demikian itu kalau bukan ahli daripada orang hadir masjidil haram. Al-qaul fi anwa'i hadzal nusuk. Kita bicara mengenai macam-macam ibadah haji. Wal muhrimun, orang ihram. Jadi muhrimun lain dengan mahromun ya. Kalau mahram ya orang yang haram untuk dinikahi. Mahram namanya. Yang dibagi tiga, mahram rodo, mahram nasab, dan mahram musoharoh. Mahram rodo karena satu susu. Mahram musoharoh ya karena pertalian pernikahan. Saya dengan nenek Haji Asep mahram, gak boleh kawin. Mahram musoharoh namanya. Atau dengan istrinya Haji Asep mahram. Itu kan mantu mahram, gak batal wudu gitu. Dengan mantu. Ada mahram nasab yang 13 yang disebut hurrimat alaikumul. Ada lagi muharram. Bukan satu. Hurrimat alaikum ummahat. Surat An-Nisa ayat 3, bukan Al-Maidah. Hurrimat alaikum ummahat. Tidak apa-apa. Ya itu kita baca satu ayat 2 surat aja. Kan banyak sekali. Saudara-saudara, kita ini hidup daerah globalisasi. Dalam rangka untuk menangkal dampak negatif globalisasi, kita ngaji. Dalilnya tolakul ilmi paridotun ala kulli syai'in qadir. Jadi imam tarawih kan enggak bacanya alam tarawih, berhentinya al-fatihah. Wa arsala alaihim kan mestinya tuh erona apa? Jadi wa arsala alaihim wa ilman. Ini lagi yang lagi. Ada mahram, ada muharram, ada muhrim, lainnya. Gitu. Tapi memang semesta. Mahram dengan muhrim, mahram itu karena tempat haram. Muhrim juga yang mengharamkan dari ahraman, yang mengharamkan yang awalnya haram. Itu semustaq antara mahram dengan muhrim. Sama dengan mustaq antara munafik, gitu. Dengan apa? Ada munafik, gitu ya. Itu sama dengan infak. Infak semua mujarotnya dari nafkah. Munafik juga dari nafkah, artinya bolong. Nafkah itu tembus bolong. Infak itu bolong, membolongkan harta, menembuskan harta, bukan hanya dikenyang di dunia saja, harus nanti dikenyang di akhir. Ya, dapat ya. Jadi infak itu menembuskan harta, bukan hanya dimanfaatkan di dunia saja, tapi manfaat juga harta itu kepada nanti kepada kita atau kepada yang mati dari saudara kita di akhirat. Itu manfaat, infak namanya. Sama dengan munafik. Nafkah yang begitu bolong. Orang munafik orang bolong telinganya. Dikasih nasihat dari kanan keluar dari kiri, sehingga ada yang nggak ada yang masuk. Itu munafik. Itu lain lagi dengan orang kafir. Kalau kafir mah tertutup. Dari kaparok yang kuprut itu tertutup. Jadi orang kafir orang tertutup. Yang jibul kuparo naba tuh mengherankan kepada orang-orang yang tani, bukan orang kafir. Naba tuh jadiannya yang ditanamnya ditutup sehingga menjadi subur. Nah, itu namanya
sama kufur. Jadi orang kafir orang yang tertutup apanya? Atasnya. Ketika air dari poci keluar karena tertutup atasnya, nggak ada yang masuk sedikit pun. Kalau orang munafik mah atasnya bolong, bawahnya juga. Ketika air yang dari poci masuk, maka sama sekali tidak ada yang diam. Kalau orang mukmin mah atasnya terbuka, tapi bawahnya tertutup. Ketika Al-Quran dibaca, kayak air di poci masuk, ya semuanya masuk. Itu orang mukmin. Ada yang bolong tembus munafik, ada yang tertutup atasnya, ada yang bawahnya terbuka, ada yang terbuka atasnya, bawahnya ditutup, orang mukmin. Itu bahasa Arab ya. Tapi penting bahasa Arab ya. Saya di Mekah ini selalu ngomong Arab. Yang sorban saja jadi murah, alhamdulillah. Nggak mau beli sorban. Yang lain katanya beli sorban itu 15 real. Kalau saya cukup 5 real. Saya borong 100 sorban, cuma 5 real jadi 500 real. Dijual sama teman-teman, satu sorbannya 15 real. Jadi dapat untung 10 real. Ya, kalau 100 saja sudah 1000 real. Kalau kan 4.000 4 juta. Satu hari habis. Ya dapat 20 hari dagang sorban, pulang dari Mekah dapat rezeki, punya mobil kijang ladang sorban. Tapi mobil kijangnya hilang di garasi. Hilang di garasi, masya Allah. Sini kita masuk ya. Jadi ada muhrim, ada mahram. Wal muhrimuna imma muhrimun bi umrotin. Ada orang yang ihramnya ihram mubridatin sendiri, seperti kebanyakan zaman sekarang orang naik pesawat kemudian turun di Jeddah. Mikot orang Indonesia cukup Jeddah, walaupun ada yang mengatakan harus di Yalamlam, tapi kan di Yalamlam masih di atas pesawat untuk tidak madorat mandi segala macam, karena kita mau ihram itu sunnah mandi. Coba kalau sudah turun di Jeddah enak, sejumlah air itu cukup untuk melayani jamaah haji dan umroh. Karena orang Mekah punya statement saraful haj sarafun lana. Itu khidmatul haj sarafun lana. Melayani jamaah haji merupakan tugas suci bagi kami. Cukup itu leluasa untuk mandi. Setelah mandi baru sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah ihram. Baru kalau dia mau tamattu atau mau umroh saja sendiri, umroh saja. Jadi namanya siapa? Muhrim bi umrotin mufridah. Langsung nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat ihram dan umrohnya karena Allah. Langsung. Nah, itu setelah sholat. Sholat sunnah dulu, mandi dulu, sholat sunnah ihram, baru niat. Tapi kalau tidak setelah subuh, kalau setelah subuh jangan sholat sunnah ihram, haram hukumnya. Kan ada sebabnya mau ihram, sebabnya mau takhir. Yang diperbolehkan sholat sunnah setelah subuh, sholat sunnah setelah asar, kalau sebabnya mutaqaddim dan muqarin. Sekali lagi, yang boleh untuk mengerjakan sholat sunnah setelah subuh dan setelah asar, atau ketika istiwa matahari pas ada di kepala kita, itu kalau ada sebab mutaqaddim dan sebab muqarin. Mutaqaddim karena kita punya kodok setelah sholat zuhur atau sebelumnya, setelah sholat asar, setelah sholat subuh. Walaupun sunnah, ada namanya sahabat Kikes, biasa qobliyah subuh. Dia tidak qobliyah, masuk masjid sudah sholat langsung ngomong. Setelah sholat subuh baru sholat lagi sunnah. Rasul tidak ingkar kepada apa yang dikerjakan oleh Kikes. Berarti boleh sholat sunnah setelah subuh asal ada sababnya mutaqaddim. Sunnah juga harus dikodok sunnah. Kita baca Quran kodok. Itu biasa satu hari ada 4 juz. Satu hari berapa juz? 4 juz. Pada suatu hari kita ada tamu sibuk nggak dibaca Quran. Nanti yang berikutnya 8 juz itu. Itu kodok yang satu hari. Yang 4 juz memang setiap hari, yang 4 juz lagi kodok.
Nah, man taraka ala hizbihi itu dalam hadis Riyadhus Shalihin. Siapa yang meninggalkan pekerjaan sehari-hari, itu man taraka an hizbihi fa'ala bima wasabihi. Kerjakan pada waktu yang leluasa. Artinya kerjakan waktu berikut. Itu ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalil kodok ya. Kodok sholat, kodok wirid, kodok baca Quran, hizbun namanya. Hadir sholat sunnah, kemudian setelah sholat baru niat ihram umroh, karena kita muhrim bi umrotin mufridatin, ihram umroh yang sendiri. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala, niat saya umroh dan ihramnya karena Allah. Setelah itu baru talbiyah di jidah, labbaik Allahumma labbaik, saya sambut panggilanmu ya Allah. Baru kita naik bis, dan di bis juga rutobuka lisanuka rutobun bizikrillah, lidah Anda harus selalu basah dengan zikir ka Gusti Allah. Terus talbiyah. Malah sawak itu supir ya di Mekah, kalau orang diam nggak talbiyah, lebu, coba talbiyah, jangan diam saja, suruh talbiyah. Nanti waktu Johor datang langsung supir yang berhenti bawa mobil untuk sholat jamaah. Di sana supir yang nyuruh untuk sholat berjamaah. Ya, nyuruh siapa? Nyuruh jamaah yang sedang ada di bis, diberhentikan. Solu jamaah dan sholat berjamaah. Anak amat kalau di kita supir ya. Itu namanya. Baru setelah sampai ke Mekah, gitu. Jangan cepat-cepat, jangan segera, istirahat dulu, makan dulu, baru tawaf dan sa'i. Dalam istilah ilmu manasik, kalau pakai bahasa Sunda, ayat istilah kendor tapi ngagembol, ulah gancang tapi pinjang. Kendor, tapi ngagembol, ganjaran anak. Buat apa gancang, cepet-cepet. Gitu. Ayat pincang maka dituna tengah laksanakan haji deh. Nah, tawaf sa'i sudah selesai. Bagaimana harus tawaf kudum? Tidak perlu. Kalau untuk awalnya niat ihram umrah nggak usah tawaf kudum, karena ada tawaf kudum yang sunnah. Itu bagi yang ihram haji. Sampai ke Masjidil Haram tawafnya tawaf kudum, bukan tawaf haji, namanya tawaf kudum. Untuk yang ihram umrah nggak usah tawaf kudum, langsung saja tawaf umrah. Jadi tawaf kudumnya nanti masuk di tawaf umrah. Saya sering dengar itu Ustadz yang ngasih binsik pembinaan manasik, materi manasik haji. Katanya kita harus tawaf kudum dan tawaf umroh. Jadi 14 putaran, 7 putaran tawaf kudum, 7 putaran tawaf umroh. Nggak usah, cukup tawaf umroh saja. Tawaf kudumnya, tawaf menghormati Ka'bah, itu sudah kebawa oleh tawaf umroh. Seperti kalau kita masuk masjid, disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusolliya rak'atain. Kalau salah seorang di antara kamu masuk masjid, jangan dulu duduk, harus apa? Sholat dulu 2 rakaat. Fala yajlis, tidak boleh duduk, sholat dulu. Nah, ketika ada sholat fardu, jangan duduk, sholat fardu aja, nggak usah tahiyatul masjid, sebab tahiyatul masjidnya dibawa oleh sholat fardu. Cukup dibawa oleh fardu. Waktu tak ada at-tahiyat bi rakaat istigharotin wa rakaat wudu'in wa rakaat fardi, atau wa bi rakaatil fardi, sekalipun dengan rakaat fardu masuk. Di situ tidak perlu tahiyat tawaf kudum, langsung tawaf, langsung sa'i umroh, langsung tahallul. Au muhrimun bihajin, atau yang kedua orang ihram itu ihram haji. Kalau orang jamaah sudah dekat musim haji sampai di Jeddah, biasanya kalau sudah dekat musim haji itu gelombang kedua. Gelombang kedua ini tidak masuk apa? Tidak masuk ke Amirul Muhammad, langsung masuk Jeddah, ya. Gitu. Kalau saya dengan Asep dulu masuk Jeddah ya, betul Jeddah. Kemudian di Jeddah niat ihram haji, mandi dulu, sholat sunnah, baru niat ihram haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Langsung naik bis
Kemudian setelah sampai di Mekah, itu baru namanya tawaf qudum. Bukan tawaf haji, tawaf qudum. Nanti tawaf hajinya setelah melontar Jumratul Aqabah tanggal 10. Itu berangkat ke Mekah untuk tawaf ifadah. Namanya tawaf rukun haji. Tawaf itu kan ada 5. Ada tawaf qudum, tawaf permulaan datang. Ada tawaf umroh, ada tawaf ifadah, rukun haji. Ada tawaf wada kalau kita mau pulang meninggalkan kota Mekah. Ada lagi tawaf sunnah. Kalau masuk Masjidil Haram cukup dengan tawaf, tidak perlu sholat. Kecuali tidak mau tawaf harus diganti dengan sholat. Tawaf qudum. Setelah qudum baru saya haji. Boleh saya haji mah. Itu tapi belum tahallul. Karena apa? Kita belum selesai. Nah, terus berpakaian ihram. Ketika tanggal 8, maka langsung kita berangkat menuju Arafah. Arafah, sebab al-hajju Arafatun, haji itu wukuf di Arafah. Itu sudah ditentukan waktunya wukufnya Arafah. Nggak bisa dirubah. Tanggal 9 ba'da Syawal, dijamu antara siang dan malam. Siangnya ada di Arafah, malamnya juga ada di Arafah. Nanti setelah Isya baru berangkat ke Musdalifah. Al-Qur'annya surat Al-Baqarah 187, 98. Faiza afattum min Arafah fadhkurullah indal mas'aril. Jikalau kamu bertolak dari padang Arafah, maka dikir kamu di Mas'aril Haram. Tapi dikir di situ bukan talbiyah, karena sudah malam Idul Adha, malam takbir, yaitu dikirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Itu daripada Arafah. Zahmah jiddan, berdesak sekali. Ya, saya pernah tahun 92 berangkat haji dari Arafah itu jam 8 sampai ke Mina jam 2. Jam 2 habis Johor. Lama, padahal jaraknya cuma 15 kilo. Subhanallah. Waktu itu masih sempit jalannya. Sekarang ya alhamdulillah sudah ada kereta dan juga sudah 5 lantai. Jamaah tidak khawatir seperti khawatirnya tahun-tahun 90. Kalau jumroh pada tanggal 11, 12, 13 itu sama banyak yang meninggal saking berdesakan. Sekarang ya alhamdulillah sudah 5 lantai. Fadhkurullah indal mas'aril. Dan kamu wadhkuruhu kama hadakum, dikir kamu di sana. Kama hadakum, sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk. Baru dari ini haji ya. Haji dulu, haji ifrad. Setelah dari Musdalifah, Batu, baru berangkat ke Mina. Di Mina apa saja pekerjaan kita? Malam tanggal 10 berangkat ke Jamarot. Cuman 1 jumroh yang dilontar. Ini namanya Jumratul Aqabah. Di sini ada 3 jumroh. Jaraknya sama. Nah ini disebut Jumratul Aqabah, ini wusta dan ini ula. Jadi waktu malam tanggal 10, malam Idul Adha, ini tidak dilontar. Ini tidak dilontar. Yang dilontar ini namanya Jumratul Aqabah. Bismillahirrahmanirrahim. 7 kali. Setelah ini dilontar, baru kita tahallul. Ini yang dikenal di dalam manasik namanya tahallul awal. Jadi ada tahallul awal, ada tahallul sani. Bagaimana tahallul awal? Yang haram jadi halal. Yang haram pakai minyak wangi, pakai kaos oblong, kaos putra, semuanya pakaian yang dijahit halal. Pakai celana dalam halal, laki-laki, semuanya jadi halal. Cuman ada beberapa yang belum halal, akad nikah belum. Itu pakai istri, jangan berangkat ke hotel pakai istri, nggak boleh. Ini belum tahallul sani. Nah, setelah melontar jumroh, kalau fisiknya prima berangkat ke Mekah untuk tawaf ifadah. Kalau capek nggak usah, diam aja di Mina. Kalau capek mah, kita jangan memadoratkan kepada diri. Diri kita itu kendaraan kita. Nabi itu mengatakan, nafsuka matiyatuka, dirimu adalah kendaraanmu. Artinya kalau kendaraanmu itu dipersulit, dipercapek, akhirnya kita nggak bisa berangkat untuk doa. Ya kita santai aja udah, kalau capek makan minum lah di Arafah.
nggak usah bawa timbal, cukup makanan disediakan oleh maktab. Maktab itu adalah orang-orang yang mengurus jemaah haji yang terdiri dari 6 kloter sekitar 300 orang, itu satu maktab. Nah nanti malam 11 nginep di Mina, itu wajib. Orang kalau tidak nginep di Mina maka wajib bayar dan nginep ngendong tadi Mina. Subhanallah, kita ngendong. Tapi kalau udah HS di Mina, doraka kudu bayar dah. Subhanallah. Nanti pagi harinya atau nanti pada saat berangkat untuk melontar 3 jum, baru 11 3 jumroh. Jumroh ula, Wusta dan Aqobah. Tanggal 12 Ura, Wusta dan Aqobah. Nah kalau kita mau nafar awal, tanggal 12 itu selesai, tinggalkan Mina, kembali ke Mekah. Ini yang disebut nafar awal. Tapi ada paham. Kalau ribut jemaah pagi, kalau nafar awal mah tanggal 10 harus tawaf ifadah. Kalau nafar sani tidak perlu. Bukan itu nafar awal tawaf ifadah. Mau nafar awal mau nafar sani, yang baik tanggal 10 tawaf ifadah. Silakan mau nafar awal, mau nafar sani. Kalau sudah tanggal 10 memang harus tawaf ifadah, sama kedudukannya. Nafar awal cuma perbedaannya bulan dari Mina. Kalau tanggal 12 pulang dari Mina, ya nafar awal. Kalau pulangnya tanggal 13, ya nafar sah. Nah inilah yang banyak keliru. Kadang-kadang orang biasanya lagi patumuin, nggak bisa jadi nafar awal kalau berangkat ke Mekah tanggal 10. Berangkat ke Mekah tanggal 10 malah dibayanil afdal. Itu hanya menjelaskan yang terbaik untuk nafar awal dan untuk nafar sani. Jadi wal farqu bainan nafaril awal wan nafaris sani ayyar tahilal jamaah ayat antar tahilal jamaah min Mina itu pisani asaro ba'da ramil jumratis salas, yaitu berangkat jamaah dari Mina ke Mekah setelah melontar jumrah yang tiga. Sedangkan nafar sani nginep lagi di Mina. Tanggal 13 baru pulang dari Mina, berangkat ke Mekah. Itu namanya nafar sah. Ini dalilnya surat Al-Baqarah ayat berapa tuh? Ayat 203. Al-Baqarah ayat 203. Paman tamat ta'abil bukan paman tamat ayat. Surat Al-Baqarah ayat 203 yang bunyi ayatnya adalah wazkurullaha fi ayyamin ma'dudas. Waman ta'ajjala fi yaumain fala isma alaih wa man ta'akhkhara fala isma alaih liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Paman ta'ajjala, siapa ta'ajjul? Ta'ajjul itu yang mensegerakan pulang. Fi yaumain cukup 2 hari, 11 12. Fala isma, tidak dosa. Waman ta'akhkhara, dan siapa yang mengakhirkan pulang dari Mina, artinya malam tanggal 13 nginep lagi dan tanggal 13 melontar lagi yang 3 fala ismaileh, itu juga tidak berdosa. Liman ittaqa, dua-duanya milik orang yang takwa. Jadi artinya itu adalah nafar dan pantajala memiliki kedudukan yang sama. Mau nafar awal silakan, mau nafar sani silakan. Jamaah haji setelah pulang dari Mina. Nah, setelah pulang dari Mina berangkat ke pondokan, karena kita belum melaksanakan tawaf ifadah, maka setelah dari Mina baru tawaf ifadah. Summal yakdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yaktawafu bil baitil atiq. Surat Al-Hajj ayat 29. Surat Al-Hajj ayat 29. Kalau Anda punya nada, laksanakan nada. Wal yufu nuzurahum. Itu semua perintah dari pelaksanaan ibadah haji wajib untuk dikodok, maksudnya dilaksanakan. Nanti waliyat tawafu, terakhir melaksanakan tawaf bil baitil atiq, di Baitullah al-Atiq yang kuno. Jadi Baitullah itu disifatkan dengan al-Atiq. Memang makhluk Allah yang paling awal dibikin itu adalah Baitullah, sehingga disebutnya al-Baitul Atiq. Ya.
Nah setelah tawaf ifadah baru apa? Ini haji ifrad, baru melaksanakan sa'i. Bagaimana tawafnya? Apa harus niat tawaf haji? Tidak perlu, cukup saya niat tawaf. Nggak usah pakai saya niat tawaf haji 7 putaran, karena kan kita sudah berangkat dari ibadah haji, dari ihram haji. Berarti kalau sudah ihram haji, maka tawafnya tawaf haji, sa'inya juga sa'i haji. Seperti kalau kita usolli fardhu zuhri, nggak usah saya ruku untuk johor, saya i'tidal johor, saya sujud johor, sudah satu paket itu. Karena ada orang dia yang ngajak harus pakai niat tawaf haji supaya beda dengan tawaf umrah. Kan kita berangkatnya juga tawaf haji, nggak usah pakai niat tawaf haji. Cukup saya niat tawaf 7 putaran itu muter dari Hajar Aswad sampai ke Hajar nanti ada rukun yamani, baca Rabbana atina fid dunya. Adapun bacaan-bacaan di dalam tawaf semuanya sunnah. Kalau nggak hafal semua doa cukup, yang paling baik Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Untuk putaran yang pertama itu saja, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Putaran kedua sama, sebab nggak ada doa yang jawamiul kalim. Jawam itu menampung kepada semua kalimat doa, namanya Rabbana atina, doa jawamiul kalim. Jadi walaupun satu ayat banyak, semua doa itu masuk. Atina fid dunya hasanah, kita minta ilmu, kita minta ilmu, kata Imam Ghazali. Wa fil akhirati hasanah, dalam dia di akhirat kita minta kebaikan. Kebaikan di akhirat itu apa? Surga. Jadi hasanah di dunia dengan hasanah fil akhirah berbeda. Ya kalau kata ilmu bilang ya, itu hasanah ism nakirah. Yang kedua juga isim anan nakirota, tidak uidat nakirotan sorosani gerol awal. Kalau nakirah kembali lagi nakirah, maka nakirah yang kedua lain lagi dengan nakirah yang pertama. Jadi kalau hati nabi dunia hasanah, ya hasanah di dunia ilmu, kata Imam Ghazali. Wabila hasanah, ya hasanah fil akhirah itu surga. Karena orang yang punya ilmu itu pasti orang bakal masuk surga, walaupun bukan tujuan pokok surga. Kita berilmu bukan tujuan surga, tujuannya ingin mendapatkan keridhaan Allah. Lamun tujuan surga ke kalau siang meureun wae tujuan surga ke ayeuna surga. Lamun tujuan surga mau ngaji. Jadi kita ridho Allah bukan surga yang dituju, tapi pasti kalau orang sudah punya ilmu masuk surga. Kenapa? Setiap orang yang mendapatkan ridho Allah pasti akan masuk surga. Cuma siapa orang yang ridho? Yang punya ilmu, sebab dia pasti bisa beramal soleh. Karena ilmu kan membuat orang amalnya bagus. Amalun pekerjaan, solih apa artinya? Yang baik. Jadi amal solih pekerjaan. Ya pekerjaan yang baik, pekerjaan yang pakai apa? Yang pakai ilmu. Jangankan kita ibadah, maling saja kalau pakai ilmu mah munah maling. Kesa yang ditangkap nah gelesan. Itu maling karena dia punya ilmu. Apalagi wanita coba bikin bolu pakai ilmu, enak bolunya. Coba nyayur dia pakai ilmu, nyayur sop pakai tarasi 2 orang. Bikin sayur sop pakai tarasi 2 orang, nggak enak. Itu saya muji banget itu ke mertua yang neneknya Jasek. Bikin jantung itu kayak abon saja. Subhanallah, bu apa ini abon apa? Jantung janji. Jantung pisang ini jantung pisang. Kenapa? Karena pakai ilmu enak. Walaupun daging kalau tidak pakai ilmu nggak bakalan enak. Ya daging dibiarin sayur sop-sopnya pakai terasi nggak bakalan enak. Ini pentingnya ilmu semuanya. Jadi amal soleh, pekerjaan yang bagus. Walaupun kita tidak ada dalil yang soleh yang menyebutkan harus ngaji, ketika ada kalimat illalladzina amanu amilus, ya berarti kita disuruh untuk beramal. Sebab disuruh untuk beramal soleh, itu berarti disuruh untuk beramal. Mana bisa kita berilmu beramal soleh? Haji nggak bisa. Jadi haji yang benar itu yang sudah itu jadi haji dulu majid itu karena nggak punya ilmu, asik.
Itu haji ifrad. Nah setelah saya haji, ada dulu ya. Allah. lan Allahumma wassalatul qaimah sayyidina wa dardana. Jadi dalam ibadah atau seluruh doa, kalau doa-doa yang ada di dalam doa itu memang hanya sunnah saja. Yang paling baik, yang tidak boleh ditinggal, baik dari putaran yang pertama sampai kepada putaran yang ketujuh, itu doanya Rabbana atina fid dunya, sebab itu jawami'ul kalim namanya, untuk mencakup kepada semua doa. Ya.
Setelah itu ya baru sholat sunnah doang 2 rakaat. Maqam Ibrahim namanya. Itu dalam Al-Quran perintah sholat 2 rakaat setelah sholat. Wattakhidhu min maqami Ibrahim sholat. Dan jadikanlah oleh kamu maqam Ibrahim tempat sholat. Kalau dikatakan maqam di kita biasanya tempat dikubur orang. Tapi dalam ayat wattakhidhu min maqami bukan kuburan. Maqam itu isi makan dari koma yaqumu qiyaman, bahwa qaim nanti isim zaman maqam, isi makan juga maqam. Jadi maknanya maqam Ibrahim itu makan qiyami Ibrahim waqta bina'il Ka'bah, tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika beliau diperintah untuk membangun kembali Ka'bah. Dalam ayat wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nah, itu maqam Ibrahim batu yang tingginya katanya 12 meter. Ketika Nabi Ibrahim belum sampai, enggak sampai ke atas, kapan muncul batu? Batunya itu sebesar unta, tembus sampai ke dasar bumi, ke 7 lapis bumi. Di batu itu ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Nanti kalau kita berangkat ke situs Ciaruten, ada namanya Raja Purnawar, tinggalan Purnawar. Di situ ada telapak kakinya, yang di situ namanya Muhara. Muhara itu tempat bertemunya 2 kali Ciangten dengan Kali Cisadane. Di situ ada batu yang bekas telapak kaki Purnawarman katanya. Nah sekarang dipakai situs apa itu? Nah itu Nabi Ibrahim. Ya alhamdulillah. Di situ kita sunnah sholat. Setelah tawaf ibadah, tawaf umroh, tawaf madah, tawaf qudum, tawaf sunnah, sholat di belakang maqam Ibrahim. Kalau di belakang maqam Ibrahim tawaf, yang penting arah ke maqam Ibrahim. Di situ ada ayatnya wattakhidhu min maqami. Min itu ibtidaul ghaya, asal dari awalnya maqam Ibrahim. Kemana saja asal arah maqam Ibrahim aja. Bahkan ketika kita tawaf dekat maqam Ibrahim tapi tidak khusyuk. Gara-gara tempat itu dipakai tawaf, tangan kita bakupis, ngajaga orang yang sedang tawaf. Nah lebih baik jauh dengan maqam Ibrahim, yang penting sholat itu khusyuk. Ada keterangan dalam Fathul Mu'in di annal muta'alliqata bidzatil ibadah aula minal muta'alliqati bimakaniha. Yang berhubungan dengan ibadah lebih baik daripada yang berhubungan dengan tempat. Dan maqam Ibrahim tempat, tapi khusyuk justru dengan zat ibadah. Itu sholat pagi, sholat khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi walau jauh dengan maqam Ibrahim, yang penting khusyuknya gitu. Biarlah kita. Nah setelah di maqam Ibrahim baru minum Zam-Zam. Zam-Zam itu diminum sambil baca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli. Tapi ada awalnya itu. Ballagani Rasulullah ma Zam-Zama lima syuribalahu. Telah sampai kepada saya